12.000 mahasiswa terancam putus kuliah karena KJMU dicabut. Kalau kuliah masih ditanggung pemerintah, nggak usah sok-sokan demo untuk menentang kebijakan pemerintah. Karena uang bayaran kalian untuk demo nggak bisa menutupi biaya kuliah kalian. Mampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif T9. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikutnya. Hidup rakyat Indonesia. Ini kan efisiensi tapi pejabat masih pakai Mercy. Waduh, ini efisiensi pejabat masih pakai Mercy. Ikan hiu melayang-layang. Ubur-ubur, ikan lele mati le. Kebijakan populis tanpa ada kajian sebelumnya. Kami adalah rakyat Indonesia yang tidak bisa dibolehi. Ganyang Jokowi. Ganyang Jokowi. 12.000 mahasiswa terancam putus kuliah karena KJMU dicabut. Kalau kuliah masih ditanggung pemerintah, nggak usah sok-sokan demo. Waduh. Karena uang bayaran kalian untuk demo nggak bisa menutupi kuliah kalian. Uang bayaran kalian tidak cukup untuk menutupi uang kuliah kalian. Mampus. Ajak beberapa perwakilannya. Ini mahasiswa atau Kita mau dengar apa? Sahabat kalian naturalisasi. apa yang mau diperjuangkan bersama-sama dengan kami. Apa? Hak angket. Hak angket. Cepat Jokowi. Yang mau hak angket angkat tangan. Kita semuanya mau diklaim. Hak angket ini Saya mau dengar argumentasinya. Betul. Saya mau dengar dasar pemikirannya. Betul. Yakinkanlah kami di DPR bahwa langkah yang kalian tuntut adalah langkah yang harus dilakukan. Cek ya. Artinya dengan segala hormat teman-teman, perwakilannya kami tunggu di dalam. Yakinkan kami. Teman-teman mahasiswa, yakinkan kami. Wah. Ternyata. Jadi tidak mungkin ada asap kalau tak ada api. Asalnya kita sudah sama sekali Apinya mungkin yang tadi ya di akun Instagramnya itu. Baru saja dikabarkan di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi mulai Senin sampai Rabu ini. Kabarnya aksi dilakukan secara serentak di sejumlah daerah Indonesia. Mereka akan melibatkan ribuan mahasiswa katanya. Tema demonstrasi yang diusung adalah Indonesia Gelap. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan. Ada soal efisiensi anggaran, transparansi anggaran, program makan bergizi gratis, revisi Undang-Undang Minerba, duit fungsi TNI, dan satu lagi yang juga penting. Para mahasiswa ini meminta aparat segera menangkap dan mengadili Jokowi. Jangan tanya alasan mengapa mereka menuntut Jokowi. Kok Jokowi yang dituntut untuk diadili? Mereka memang nggak punya alasan. Mereka cuma ingin menjelekkan Jokowi. Sangat mungkin mereka adalah kumpulan orang-orang bayaran. Atau juga tak punya pengetahuan yang cukup tentang dinamika politik kita. Karena itu mereka mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal.
Sekedar catatan, saat ini media juga memberitakan ada pemasangan grafiti Adili Jokowi di banyak kota di Indonesia. Dengan demikian, gerakan BEM ini sangat mungkin menjadi bagian dari gerakan badut terorganisir itu. Gerakan badut terorganisir. Kepercayaan kita pada Waduh. dengan fakta bahwa mereka cuma bisa diam terkait masalah pentersangkaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Kasus Hasto kan adalah sebuah peristiwa besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Hasto dituduh dengan sengaja berusaha menyuap KPU dan merintangi penangkapan tersangka Harun Masiku yang juga merupakan nggak ada mahasiswa yang demo soal penetapan tersangka Hasto Kristianto. Bisa diubah begitu saja karena aliran duit dari PDIP, dan Harun Masiku bisa dihambat penangkapannya karena peran Sekjen PDIP. Ini tentu bisa jadi ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. PDIP sudah mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan proses pengadilan Hasto. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menolak permohonan pra-peradilan tersebut. Tapi sekarang PDIP mengajukan kembali gugatan pra-peradilan dan minta agar pemeriksaan Dan ini kita sikap mahasiswa tonton dan sambil tidak ngopi. bersikap, berkomentar pun tidak. Mereka hanyalah pion-pion kecil yang biar nggak gelap terus menggerus Indonesianya. Saya rasa salah satu Kopinya aja yang gelap. dicapai adalah membuat Prabowo merasa Jokowi adalah sebuah beban yang harus dinyahkan. Tapi syukur alhamdulillah tujuan itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Prabowo dan Jokowi adalah dua bestie sejati. Siapapun yang masih berusaha memecah keduanya harus sadar bahwa kedua pemimpin Indonesia itu sejalan seperjuangan. Saya kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia. Ini mahasiswa dari kampus mana, sahabat-sahabat? Naturalisasi ya. Jadi tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Rambut sudah putih, Jadi silakan kalian demo, kalian punya bergelar profesor. isi negeri ini. Nggak tahu dia di mana. Hidup mahasiswa. Aduh, hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mereka yang mengerti sejarah. Aduh. Sakecewa Rocky. perilaku oknum mahasiswa. Kenapa saya katakan ini oknum? Karena ini tidak ada 0,1% dari mahasiswa di seluruh Indonesia. Dia tidak punya rasa malu. Wah, Orang terdidik, orang yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan, yang kemudian mereka akan memimpin negara ini. Tetapi dia pola pikirnya kok seperti itu, saudaraku. Demonstrasi kok tentang kebijakan pemangkasan anggaran, malu dong. malu dong. Demonstrasi apabila presiden itu korupsi, iya enggak? Pengangguran di mana-mana, harga mahal, iya enggak? Nah, ini demonstrasi negara sedang menyelamatkan uang 306 triliun, yang semua uang 306 triliun itu terindikasi dimasukkan rekening oleh oknum-oknum para korup. Kemudian mereka bela. Ada kemudian satu, dia adalah anak pejabat mahasiswa ini. Ya. Yang kedua, dia dimanfaatkan oleh partai tertentu yang sakit hati. Waduh. Mereka ngeri dimanfaatkan sekali. oleh orang-orang yang kemarin sakit hati. Kalau seperti ini namanya mahasiswa atau Memalukan. mahasiswa? Kaum intelektual kayak gitu. Saya yakin ya Agen perubahan sosial lebih banyak daripada yang mendukung oknum mahasiswa, atau banyak yang mengatakan itu mahasiswa bukan mahasiswa. Kemarin sudah saya ingatkan, baru kali ini ada mahasiswa yang demonstrasi tentang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Berarti dia itu demo membela Anies, demo membela PDIP, melucukan. Akhirnya nongol juga nih ada adik mahasiswa Bisa yang gitu ya. anak BEM ini muncul lagi Demo kemarin soal buat kebijakan protes tentang pilkada. demois yang dihukum cuma 6,5 tahun penjara. Mau jadi Dan ada calon makanya ya? si adik ini.
Adik-adik ini pesan kakak ya, kalau misalnya demo, janganlah kau bakar-bakar apa itu sampai memblok jalan ya, jangan ya. Jangan sampai bikin sengsara Katanya itu lagi bakar donat, Mbak. Aspirasi masyarakat tanpa bikin susah masyarakat itu lebih Saya dulu sering kayak kakak ini demo bakar donat. gunain sosial media untuk mengeluarkan aspirasi dari masyarakat kayak gitu, keluarkan critical thinking kalian, kritis kalian itu keluarin dari sosial media kayak gitu, ya kan? Sama aja kok kalian turun di jalan sama menyuarakan di sosial media itu sama aja, didengar nggak didengar juga. Tapi biasanya lebih manis kalau lewat sosial media. Terus kalau menyuarakan aspirasi melalui sosial media nggak perlu nasi bungkus, nggak perlu panas-panas, ya kan? Sebenarnya ada beberapa nasi bungkus yang gue setuju, termasuk perampasan aset untuk terpidana korupsi. Tetapi yang nomor 1 sampai nomor 6, aduh, nomor 1 dulu deh. Nomor 1 ini pemangkasan anggaran-anggaran yang nggak penting. Masa lu nggak setuju sih ada mahasiswa? Hah? Terus ada juga ini yang gue denger dari hasil interview dari salah satu media terhadap salah satu mahasiswa yang melakukan demo, bilang gini nih, ini kalau misalnya efisiensi anggaran ini dilakukan di Kementerian Pendidikan katanya, takutnya nanti ini bakal berdampak untuk kenaikan UKT uang sekolah. Menuntut juga kalau misalnya sekolah harus digratisin. Kalau sekolah SD, SMP, SMA mah gue setuju. Tapi kalau kuliah enggak, jangan digratisin. Ntar kalau misalnya digratisin kalian makin males lagi masuk kuliah, ya kan? Karena mikirnya udah gratis juga, nggak perlu gue mikirin duit orang tua gue sia-sia atau gimana, ya enggak? Apalagi tuntutannya tuh yang masalah tangkap dan adili Pak Jokowi. Aduh, itu juga jangan terlalu cukup aneh. Tapi gue heran di negara gue sendiri, ya, Tangkap dan adili Jokowi. dikit-dikit demo, dikit-dikit mahasiswanya demo, apa aja semuanya di demo gitu. Ada kebijakan baru di demo gitu. Nggak ada gitu demonya tuh yang benar-benar apa yang Indonesia butuhkan. Gue juga nggak pernah lihat tuh di negara lain dikit-dikit demo mahasiswanya, terutama di Taiwan ini gue nggak pernah sama sekali ngelihat ya mahasiswanya turun ke jalan demo. Pada sibuk semuanya berkreasi, pada sibuk semuanya belajar, gak ada waktu buat demo. Soalnya mereka tuh pikirannya kayak gini, kalau mereka nggak belajar mereka nggak bakal dapat kesempatan kerja ya. Kalau mereka nggak belajar mereka nggak akan dapat masa depan yang baik. Itu di pikirannya tuh. Kenapa kalian nggak mengekspresikan diri kalian, protes kalian itu melalui sosial media? Gunakan dong sosial media, ya. Jangan kok teriak-teriak kayak gitu di jalan. Gunanya apa coba? Emang kalian didengar? Bakar-bakar ban kayak gitu, bikin onar, blok jalan. Emang kalian didengar? Kreasikan critical thinking kalian, gunakan ini teknologi gitu buat menyampaikan aspirasi kalian, aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi-aspirasi orang-orang yang nunggangin kalian. Oke, jadi gitu ya. Terima kasih. Agar Indonesia gelap dalam demonstrasi. Ini respon Mensesnek soal aksi demonstrasi dengan tagar Indonesia gelap. Namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi Ajar sih. Jangan Negara demokrasi. belokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana guys? Asal jangan ditunggangi, bos. Kita akan menyongsong Indonesia. Saya senang kalau ada yang demo tergantung. Adik-adikku tersayang, ya kalau adik-adik pada merem begitu ya gelap deh ya. Nih, kalau merem begini mah emang gelap, kanan kiri depan belakang gelap, kagak bisa ngelihat apa-apa deh. Apalagi kalau merem sambil ngebayangin pacar kita selingkuh. Aduh gelap kali. Aduh gelap kali. Ya. Makanya coba melek deh, melek begini, melek, melek. Cerah sekali hari ini, nggak ada gelap-gelapnya sama sekali deh. Lah kalau merem emang gelap deh, melek gini melek. Tah, melek, melek. Cerah sekali, melek deh, melek. Cerah sekali. Soal biaya operasional perguruan tinggi, KIP, kuliah, beasiswa dan segala macam. Nih, Sekali tidak boleh dikurangi. kalian wajib dengar apa yang dikatakan oleh Kepala Staf Khusus Kepresidenan Pak Hasan Nasbi bahwa KIP dan anggaran-anggaran substansi untuk pendidikan itu tidak dipangkas. Informasi yang beredar soal pemotongan beasiswa, pemotongan KIP kuliah, atau KIP dan beasiswa itu tidak ada pemotongan. Jadi jangan khawatir, kalian pasti dapat beasiswa. Indonesia Biar nggak gelap kita bakar rokok dulu, guys. Itu teriak adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan istana Senin 17 Februari 2025. Apanya yang gelap, Dik? Langitnya mendul, listriknya mati. Di sini terang kok. Saya bisa melihat semuanya dengan gamblang. Sini juga terang, Bang. Kok adik gelap? mahasiswa bilang gelap? Seperti Indonesianya para mahasiswa yang gelap. Mungkin mereka tutup mata, jadi kelihatan gelap semuanya. Coba adik-adik mahasiswa buka matanya, biar bisa melihat dengan terang dan jelas seperti saya. Gimana? Sudah buka mata, tapi masih gelap?
Nah, kalau ini saya tahu sebabnya. Mata sudah terbuka tapi masih gelap adanya. Itu pertanda mata hatinya yang belum terbuka. Karena mata hati tidak terbuka, yang harusnya terang jadi kelihatan gelap semua. Dan kalau gelap, arah juga tidak terlihat, jalannya nabrak dan tersendat-sendat. Kalau gelap semua, yang nyata juga tidak jadi nyata. Dan kalau gelap, yang kelihatan cuma imajinasi sendiri, halusinasi sendiri. Dan dalam gelap itu biasanya yang kelihatan pasti yang serem-serem dan ngeri, yang bikin bulu kuduk berdiri. Padahal itu semua tidak nyata dan cuma bayangan kita sendiri. Jadi jangan buru-buru menyalahkan adik-adik mahasiswa yang merasa Indonesia gelap. Justru sepertinya kita harus membantu mereka. Kasihan, mata hatinya tertutup dan sepertinya memang ada yang sengaja menutup. Ditutup dengan apa? Ya dengan propaganda, dengan fitnah, dengan hoax, dan berbagai cara lainnya untuk mengaburkan kebenaran dan fakta. Pembangunan di IKN gelap? Oh jelas enggak. Coba deh adik-adik ke sana, semua kegiatan pembangunan infrastruktur masih terus dikebut mengejar target tahun 2028 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden menjadikan IKN